Apa kabar? Adik-adik aja kali ya, teman-teman. Ya, perkenalkan, nama saya Niken Turani Jenny Putri, bisa dipanggil Niken. Di sini saya ingin membahas tentang bahaya merokok. Coba di sini ada yang merokok nggak? Tunjuk tangan. Nggak boleh ya. Di sini saya akan membahas dampak negatif merokok bagi kesehatan. Yang kedua, efek jangka pendek dan panjang. Yang ketiga, bahaya merokok bagi orang lain. Dan yang keempat, cara berhenti merokok yang efektif. Yang pertama di sini saya akan membahas dampak negatif merokok bagi kesehatan. Di sini tuh ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, sistem pernapasan. Kalau kalian merokok, apalagi di usia dini, sistem pernapasan kalian tuh pasti akan terganggu. Kayak seperti merusak paru-paru, menyebabkan penyakit paru-paru, bisa kanker. Kan nggak lucu ya kalau misalnya masih muda udah penyakitan. Apalagi ini pada ganteng-ganteng semua nih saya lihat ya. Iya, apalagi pada ganteng-ganteng, masa iya paru-parunya kotor, kan nggak mungkin kan. Yang kedua, bisa menyebabkan kanker yang seperti tadi saya bilang. Merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, kanker mulut, tenggorokan, hingga saluran kemih. Jadi nggak hanya paru-parunya aja yang kotor ya, tenggorokannya juga. Terus saluran kemih kalian juga pasti bakalan kotor. Dan yang ketiga, selain menyebabkan saluran pernapasan terganggu, kanker, dan menyebabkan lainnya juga, merokok dapat menyebabkan masalah kulit, seperti kulit kalian pasti bakalan rusak. Terus kulit, gigi kalian juga pasti bakalan menguning, nggak seperti dulu pas masih saat balita. Di sini ada efek jangka pendek ya. Yang pertama ada batuk dan sesak napas. Kalau kalian merokok, pasti kalian lama-kelamaan pasti akan batuk sama sesak napas. Di sini ada yang pernah ngerasain batuk gak kalau habis merokok? Tunjuk tangan gak? Siapa? Pasti kalau udah batuk pasti kalian sesak napas. Emang kalian mau terus-terusan kayak begitu? Batuk sama sesak napas, tapi terus aja dihisap tuh rokok. Yang kedua, pusing sama mual. Nah, pasti kalau udah batuk sama sesak napas, pasti ntar lama-lama ke sakit kepala, pusing, terus sama mual-mual. Dan yang ketiga, bau badan yang tidak sedap. Di sini ada yang tahu nggak kalau merokok bisa menyebabkan bau badan yang tidak sedap? Kenapa? Tahu nggak? Ya, karena ya penyebabnya nikotin sama tar. Nikotin itu bisa menyebabkan kalian itu kecanduan. Kalau misalnya udah merokok nih terus-terusan, pasti kalian bakalan kecanduan. Ih, asem nih mulut gua mau ngerokok lagi gitu kan. Pasti kayak gitu kalian. Nah, pasti kalau kalian udah menghirup rokok, pasti nanti nikotin sama tatnya itu pasti terhirup ke kulit maupun rambut, dan itu yang menyebabkan sulit hilang, menyebabkan bau badan yang tidak sedap. Sama yang keempat ada ketergantungan, seperti yang tadi saya bilang, pasti nanti kecanduan atau ketergantungan, gak bakalan bisa lepas dari rokok. Nah, di sini ada efek jangka panjang dari merokok.
Ada tiga ya teman-teman. Yang pertama ada penyakit jantung. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, gagal jantung, dan stroke. Iya, kalian sekarang pasti sehat-sehat aja. Tapi nanti kalian lihat 5-10 tahun yang akan datang, pasti kalian merasakan. Tapi amit-amit jangan ya. Stroke. Yang kedua ada penyakit paru-paru. Merokok dapat menyebabkan penyakit paru-paru kronis. Jadi udah kronis gitu, kayak seperti merujuk kanker paru-paru dan emfisema. Emfisema itu seperti kanker paru-paru. Yang ketiga adalah ada masalah gigi dan gusi. Merokok dapat menyebabkan penyakit gusi, gigi berlubang, dan perubahan warna gigi. Nah, yang seperti tadi saya bilang, pasti kalau merokok itu bisa merubah warna gigi ya. Teman-teman, kita gigi jadi kuning. Kalian nggak mau kan ganteng-ganteng giginya kuning? Mau nggak? Jawab dong. Bahaya merokok bagi orang lain. Nah, terutama cewek-cewek nih, kalau misalnya pacarnya merokok, kalian pasti ntar kena dampaknya. Walaupun kalian nggak merokok, tapi pacar kalian yang merokok, pasti ntar kalian ikut kena dampaknya, kayak bisa sesak napas atau batuk. Nah, bahaya merokok bagi orang lain sini ada 4 ya, yang saya ambil. Ada asap rokok dapat menyebabkan iritasi mata. Kalian pernah nggak naik motor sebelahan sama orang ngerokok? Pasti kalian tiba-tiba ngecek-ngecekin mata, pernah nggak? Pernah kan pasti. Nah, dia itu efek bahaya merokok bagi orang lain. Padahal kita nggak merokok, yang merokok orang lain, tapi kita terkena dampaknya juga. Yang kedua, asap rokok meningkatkan risiko penyakit pernapasan pada anak-anak, termasuk asma dan infeksi saluran pernapasan. Di sini ada nggak ayah yang merokok? Apa semua ayahnya merokok? Merokok? Ya, pasti kan kalian ngerasain kan, misalnya kalian punya adik, balita atau bayi, terus ayah kalian merokok di depan adik kalian, pasti itu menyebabkan adik kalian nanti terkena penyakit asma, bisa paru-paru, bisa egois banget sih ya ayahnya ya, ngerokok di depan anaknya sendiri. Yang ketiga, paparan asap rokok meningkatkan risiko penyakit jantung dan kanker paru-paru pada orang dewasa yang tidak merokok. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini tuh masuknya ke perokok pasif. Kalau bedanya perokok pasif sama aktif apa? Ada yang tahu nggak? Kalau aktif itu kita yang kalian yang merokok itu aktif. Kalau pasif itu kita yang menghirup, itu namanya perokok pasif. Yang keempat, asap rokok dapat menyebabkan bau yang tidak sedap di lingkungan sekitar dan membuat orang merasa tidak nyaman. Nah, yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita lagi dekat-dekat sama orang rokok, pasti kita nggak nyaman kan? Karena asapnya, ngebul, bau, pasti kita seperti itu. Dan itu nyesek. Nah, di sini ada cara berhenti merokok yang efektif. Di sini saya jelasin ya supaya kalian bisa berhenti merokok. Yang pertama itu mudah kok. Yang pertama itu ada tekad. Yang penting kalian niat dari hati kecil yang paling dalam kayak, gue mau berubah nggak mau merokok. Bisa kok sebenarnya, tapi kalian belum ada niat sama sekali aja di hati kalian. Makanya kalian belum bisa berhenti merokok. Yang kedua ada dukungan dari teman-teman, mungkin bisa ayo guys lu bisa berhenti ngerokok, nanti gue traktir deh kalau lu bisa berhenti ngerokok sebulan. Nah itu kan disupport kan sama temen-temennya. Nah itu masuk ke dukungan dari teman-teman. Nomor 3, terapi pengganti nikotin.
Maksudnya di sini itu terapi pengganti nikotin itu adalah bisa kok diganti selain rokok jadi permen, kayak menurut gua asem nih apa gua isi permen aja gitu kan bisa. Nggak mesti rokok juga kan yang selalu kata kalian manis, ada permen, ada mungkin minuman gitu, cemilan. Nah, kalau kalian sedang menjalani itu semua dengan tekad, dukungan, dan terapi pengganti nikotin, insya Allah yang keempat adalah keberhasilan. Keberhasilan kalian cara berhenti merokok yang efektif. Nah, pasti kalian berhasil kok berhenti merokok. Terima kasih. Di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kenapa? Jangan merokok. Ya nggak tahu, saya nggak pernah merokok. Ya udah, cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.